Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Teman-teman, kita sekali lagi bersyukur pada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim di ruangan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi suatu amal saleh dan insya Allah kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah SWT. Amin. Para keluarga yang kami hormati, sebenarnya kita mencoba untuk mengkaji surat yang selalu kita baca. Ya, tadi kan mulai dengan surat Al-Fatihah. Ya. Kalau kita mengkaji surat Al-Fatihah, ya, itu malah ada satu tafsir ya, yang sebenarnya kajiannya sangat dalam. Surat Al-Fatihah yang kita selalu baca ya, minimal 17 kali ya, sehari semalam, tambah salat sunnah ya, itu 12 sampai 24, 17 tambah 24 itu 31 ya. Jadi artinya sehari semalam kita paling tidak membaca surah Al-Fatihah lebih dari 30 kali ya. Tetapi apakah itu sudah memahami secara sungguh-sungguh makna dari surat Al-Fatihah ya. Apalagi salah satu hadis mengatakan bahwa kalau orang sholat tidak baca Al-Fatihah, tidak sah sholatnya. Itu penting kan? Jadi merupakan salah satu rukun ya, dalam sholat. Jadi kalau tidak membaca Al-Fatihah, nah, itu tidak sah sholatnya. Itu begitu penting. Al-Fatihah ini kan disebut juga dengan Ummul Quran. Di umur kan induk ya, induk dari Al-Quran. Nah, kalau kita baca kan ya, Al-Fatihah ini dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi Bismillah di dalam surat Al-Fatihah itu masuk dalam rukun kalau salat ya. Hanya dalam bacanya dalam salat ada yang dizaharkan, ada yang di sirri ya, tidak disebutkan dalam hati lah kan ya. Tapi dua-duanya sah kan ya. Kalau di Masjidil Haram kan, jadi dia langsung Bismillahirrahmanirrahim dalam hati, langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi banyak pula imam-imam gitu yang mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Nah, kalau kita kaji mungkinlah sering kita dengar mengenai tafsir-tafsir tentang surat Al-Fatihah ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi setiap sesuatu yang kita lakukan ini salah satu yang sangat dicintai oleh Allah. Selalu membaca Bismillah kan. Nak makan baca Bismillah kan ya. Jadi segala sesuatu pekerjaan yang kita lakukan, nah, mulailah dengan Bismillah.
ditambah dengan doa yang lain. Nah, ini. Itulah pentingnya kita membaca bismillah. Bahwa yang dijelaskan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, ya, pengasih. Artinya Allah itu Maha Pengasih kan, salah satu sifat yang Ar-Rahman kan ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, itu di dalam sifat-sifat, apalagi di Asmaul Husna itu kan selalu kita baca itu kan ya. Merupakan nama-nama Allah ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman itu kan pengasih. Apa artinya pengasih? Artinya sudah ada makhluk yang diciptakan Allah, dia dikasihi oleh Allah. Contoh ya. Baik imam muslim maupun luar Islam dia diberi rezeki oleh Allah. Jadi Allah itu Maha Pengasih. Siapa yang begawi kuat, insya Allah dia akan diberi oleh Allah. Walaupun dia Islamnya taat, tapi dia berusaha, nah, dia kan dapat kan. Apa jemaah-jemaah Cina kaya, karena dia memang berjuang kan untuk mendapat sesuatu kan. Nah bedanya kalau kita Islam tuh ada kata rahimnya kan. Jadi disayang gitu kan. Jadi bedanya itu kalau jemaah di luar Islam dia mungkin apapun kalau dicari dapat ya. Dia dikasih, diberi oleh Allah, dinjok oleh Allah. Nah, tapi dia tidak mendapatkan kasih sayang Allah. Itu bedanya. Jadi kita ini mestinya pengasih dan penyayang. Karena memang kita ini Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Nah, penyayanglah yang khusus untuk orang-orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Nah, itulah Islam kan. Jadi orang Islam kan, yang khusus untuk mendapatkan sayang dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Nah ini kan. Sehingga dalam setiap hal kita selalu mengucap ya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita ini sebenarnya dikasihi dan disayangi oleh Allah. Nah, bagaimana supaya kita dapat kasih sayang dari Allah? Ini yang persoalan kan. Nah, kita mesti tadi melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kan. Yang kita suka sebut dengan takwa kan. Jadi takwa itu melaksanakan segala perintah Allah kan, dan menjauhi larangannya kan. Itu yang kita pelajari dulu di sekolah kan. Mulai dari SD mulai dari kita takwa, bertakwa kepada Allah, takwa Allah. Karena memang takwa itu adalah merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang takwa. Ittaqullah haqqa tuqatih. Jadi kita harus bertakwa yang sesungguh-sungguhnya. Itu dengan melaksanakan artinya apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya. Termasuk kita menyambung rasa kekeluargaan. Itu tanda kita takwa kepada Allah. Sampai salah satu hadis mengatakan begitu pentingnya kita menyambung tali silaturahim itu. Kalau misalnya ditambah rukun Islam itu mungkin silaturahim itu masuk. Itu begitu pentingnya ketakwaan dan juga silaturahim. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita lakukan. Bagaimana untuk menjadi orang yang tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Itulah takwa. Takwa yang memang sering kita dengar, sering kita ucapkan, tetapi ya sulit untuk kita lakukan kadang-kadang dalam praktiknya gitu. Karena yang paling tinggi derajat takwa itu ihsan. Artinya dalam diri kita itu mesti yakin betul
walaupun kita tidak baca nginai Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Nah ini kan ihsan kan ya. Ada yang namanya ihsan di sini ya. Bagus tuh. Nah, itu senantiasa yakin bahwa walaupun kita tidak mungkin melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita? Ya karena kita senantiasa diawasi oleh Allah, maka pasti seluruh gerak-gerik kita itu harus yang disenangi oleh Allah, yang disenangi oleh Allah. Artinya kita akan senantiasa untuk berbuat sesuai dengan perintah Allah. Itulah kasih sayang Allah yang dituntunkan pada kita dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk mencapai itulah kita mesti betul-betul melaksanakan yang tadi telah disebutkan, yaitu untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dalam rumah tangga. Misalnya rumah tangga kita kan masing-masing ada tanggung jawab. Paling berat kan ibu-ibu kan ya, bagaimana mengurus rumah tangga, bagaimana mengurus anak kan, mengurus segala macam ya. Itu kan makanya jangan dikatakan oh ibu-ibu dia digawe, ya itu salah kan ya. Justru ibu-ibu itu paling berat kan. Kalau pegawai di kantor kan masuk jam 8 balik jam 4. Tapi kalau ibu-ibu dari subuh sampai tidak tidur, masih terus begawi kan ya. Begitu berat kan. Jangan dikatakan dia begawi, tapi dia begawi. Dia begawi, nganggur ya. Ini kan 24 jam kan begawi. Jadi itu yang mesti kita sadari ya, untuk para suami lah kan. Jadi jangan kita menganggap bahwa apa pekerjaan ibu? Mengurus rumah tangga. Wah, itu kan pekerjaan yang luar biasa kan. Dan insya Allah ibu-ibu ini semuanya ahli surga. Amin. Karena begitu berat tugasnya kan, dengan ikhlas. Itulah kasih sayang Allah yang akan diberikan kepada ibu-ibu yang senantiasa melaksanakan tugas rumah tangga dengan ikhlas ya, dengan tanpa pamrih ya. 24 jam jadi betul itu. Apalagi kalau ibu-ibu yang merasakan bisa mengurus dari bayi kan ya, sampai tidak tidur nangis kan, dibuat air susu gitu kan ya, atau misalnya ini dot kan ya. Nah inilah, jadi sampai tidak meram dikit lah kan lah terjadi lagi. Nah itulah. Kalau bapak-bapaknya masih lenggah kan, jadi pasang muda punya kan. Tapi ibu-ibu begitu berat ya. Makanya kan mengapa hadis mengatakan, kata Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, kepada siapa kami harus berbakti pertama? Ibu kan, ngandung. Sepagi andong kan, terus sampai 3 kali kan, nanti kan begitu hebat kan. Baru yang keempat sampai bapak kalah. Jadi 3 lawan 1 ya. Jadi begitu hebat peran ibu. Itulah sebabnya kan hadis mengatakan, walaupun hadis ini kadang-kadang dipersoalkan, al jannatu tahta aqdamu ummahatun. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Nah ini kan, kaki endong. Hanya di bawah kaki bapak. Jadi itulah karena memang itu tadi kan, peran fungsi ya, tugas yang diemban oleh seorang ibu memang luar biasa. Itulah suatu hal yang mencerminkan kita ini betul-betul kasih sayang, akan memperoleh kasih sayang dari Allah SWT. Ini Isa. Nah ini ini tuh ya, belum nyalain, tapi ya intinya bahwa mudah-mudahan ya dengan terus menerus pengajian itu akan meningkatkan keimanan kita ya. Apalagi kan kita bersyukur ya, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah semesta alam.
Jadi artinya tidak boleh ada yang lain yang dipuji. Kalau kata orang Sunda itu ada pupujir, orang yang ingin dipuji. Ini kan suatu hal yang tidak ikhlas. Jadi hanya Allah, puji itu hanya untuk Allah, ya, karena memang dialah yang pantas dan harus kita puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Malah sekarang banyak kan populer kan di medsos, di WA ataupun di banyak ya, ada 7 kan ya, kata yang sangat indah kan. Mulai pekerjaan tadi bismillahirrahmanirrahim. Selesai melaksanakan pekerjaan, alhamdulillah. Mendapat sesuatu musibah, bukan aduh sampai bismillah bukan, tapi ucapkan innalillah. Kalau kita melihat sesuatu yang mengejutkan, Masya Allah. kita bisa katakan, subhanallah. Jangan terbalik ya. Kalau melihat sesuatu yang mengembirakan luar biasa, menyebutkan masya Allah. Itu kan harus dibiasakan. Itu kan. Ini tekanto keting. Mending kalau astagfirullah, ini kalau ngucap-ngucap, aduh. Jadi ini yang memang mesti kita biasakan ya. Jadi termasuk yang hal tadi ya, bismillah, alhamdulillah, subhanallah, kan ya. Astagfirullah, kan ya. Masya Allah. Nah ini harus dibiasakan. La ilaha illallah, kan ya. Inilah kalimat-kalimat thayyibah ya yang harus kita biasakan. Jangan ngomong yang lain ya. Termasuk misalkan hadis mengatakan kalau di akhir hayat dalam diri kita dalam sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Jadi percuma dia salat pas misalnya nak mati, gelisah dia mengucapkan la ilaha illallah, itu gawat itu. Makanya mesti dilatih kan zikir. Apalagi kalau model dulu zaman dulu ya, di Jinau di Doson kan, itu dia mengajarkan zikir. Jadi mesti dibiasakan tuh kan. Mau mana kita nanti insya Allah di akhir hayat, kalimat yang terakhir kita ucapkan itu la ilaha illallah. Kalau kita biasakan la ilaha illallah itu memang kalimat yang walaupun orang terjemahkah mati, dia masih baca ucapkannya kan, dia langsung saja lidah kan. Coba dicoba la ilaha illallah. Jadi dia walaupun bibirnya misalnya terkatup, tapi dia masih baca ucapnya dalam hatinya. Jadi baca walaupun di bibir kita bergerak mengucapkan la ilaha illallah. Nah ini kan begitu indahnya kan tuntunan kita. Sehingga apapun ya, mengapa kita tidak tidur mesti mengucapkan doa ya. Tapi intinya itu tadi kan, begitu pentingnya